Halo, jumpa lagi bersama kita berdua. Kali ini kita akan mereview film Birds of Prey. Film Birds of Prey ini mengisahkan tentang seorang Harley Quinn yang baru putus dari Joker ya ceritanya. Lalu ia lalu ia ingin move on lah dari situ. Di awal cerita orang-orang tidak tahu kalau dia itu sudah putus sama si Jokernya. Akhirnya dia meledakkan es chemical agar orang-orang tahu dia itu sudah putus, sebagai simbol lah. Nah, inti ceritanya sih itu lebih tentang Harley Quinn sih, bagaimana ia ingin menunjukkan kepada dunia kalau dia itu bisa hidup bisa mandiri tanpa Joker, karena selama ini kan dia hidup dari bayang-bayang Joker. Yang sebenarnya kalau saya lihat ya, perhatikan, kalau Birds of Prey kalau dari komik itu kan sebenarnya dia itu kayak kumpulan superhero wanita yang membentuk superhero wanita yang memberantas kejahatan. Tapi di sini malah ceritanya malah lebih ke Harley Quinn yang lebih dominan. Memang ada beberapa karakter ya, seperti ada Canary, terus ada Renee, Huntress, terus Cassandra Cain dan lain-lain. Tapi karakternya tidak cukup mencolok. Bahkan Harley Quinn-nya terlalu menonjol. Ya mungkin karena film ini emang buat menjual Harley Quinn doang sih sebenarnya. Karena dari segi cerita, karakter-karakter lain itu karakternya nggak dibuat terlalu dalam ceritanya. Bahkan kostumnya aja biasa aja, nggak ada spesialnya gitu. Kalau di komik kan Cassandra Cain itu dia itu jadi Batwoman ya, Batgirl atau Batwoman gitu kalau nggak salah. Sedangkan di sini Cassandra Cain itu anak kecil dan umurnya di bawah Huntress, terus si Harley Quinn, masih bocil lah. Dari segi cerita, filmnya ini ya dibilang bagus, yang nggak bagus-bagus amat, dibilang jelek ya enggak. Pertama kalau dari awal ya, openingnya itu menarik lah. Openingnya pakai kartun, jadi pengenalan tentang si Harley Quinn ini. Ceritanya dia gimana awalnya dia ketemu Joker terus akhirnya putus, yang digambarkan secara singkat dengan kartun dinarasikan oleh si Harley Quinn sendiri. Filmnya pun pakai narasi juga, jadi si Harley Quinn naratornya si Harley Quinn suaranya ini enak gitu jadi narator. Nah, jadi cerita kayak film ini diceritakan oleh si Harley Quinn dan diceritakannya maju mundur, seakan-akan nih kisahnya ini udah selesai, diceritakan ulang oleh Harley Quinn. Lalu ya kita mengikuti ceritanya dia lah. Dia yang memperkenalkan sendiri tokoh-tokohnya. Jadi awalnya alurnya maju mundur, awalnya sudah maju terus mundur lagi, maju lagi mundur lagi, kayak ada flashbacknya. Sebenarnya kalau dari segi alurnya cukup menarik ya, tapi sayangnya ceritanya tuh kurang wow. Sebenarnya kurang dieksplor aja. Kalau eksekusinya bagus, sebenarnya itu bisa jadi film yang menarik. Beberapa hal yang
jadi catatan saya. Jadi catatan. Harley Quinn-nya terlalu mendominasi lah di situ. Padahal kalau semuanya di set up dengan bagus, pas di klimaksnya bakal lebih kena feel-nya. Karena pas di akhir kan dia akhirnya bergabung gitu ya. Kayak akhirnya mereka jadi satu tim. Tapi itu kayak dipaksakan. Soalnya dari awal mereka nih saling musuhan. Tiba-tiba di akhir mereka itu tiba-tiba langsung bersatu gitu lah, langsung kompak. Padahal mereka nih ya nggak saling kenal lah satu sama lain, cuma gara-gara terpojok aja mau diserang sama si siapa, Black Mask itu, si Sirion, siapa namanya lupa, pokoknya si julukannya Black Mask itu. Akhirnya mereka kerjasama gitu. Dah, kamu menurut kamu filmnya gimana? Sama sih, itu tadi aku bilang so-so. Jadi bagus enggak, jelek juga enggak. Terus ceritanya juga enggak terlalu superhero. Gitu sih. Superhero bukan, penjahat juga bukan ya, setengah-setengah ya. Oh iya. Awalnya kita juga bingung ya, film ini mau dibawa kemana ceritanya ya. Kayak lebih ke ini Harley Quinn aja gitu, nggak ada yang lain tuh cuma pelengkap doang. Iya. Kurang. Terus apa ya, ininya tuh, inti ceritanya tuh kayaknya cuman rebutan berlian doang. Kurang menggambarkan cerita-cerita superhero yang lain, kayaknya gitu deh. Kalau dia mau buat tema intinya perebutan berlian itu, tapi di sepanjang perjalanan itu dia harus bisa menceritakan karakter masing-masing gitu kan, harus bisa dieksplor lah karakternya. Cuma kurang aja, dan kayak apa emang sengaja ya, soalnya dari segi kostum pun emang sengaja dibikin biasa gitu. Contoh kalau kayak Avenger kan, walaupun mereka bergabung tapi tiap karakter tuh dibikinnya serius. Sedangkan ini nih selain Harley Quinn, semua karakter yang lain tuh ya udah dibikin biasa-biasa aja, kayak sengaja gitu. Yang ditonjolkan cuma si Harley Quinn doang. Padahal judulnya Birds of Prey. Mending filmnya jadinya judulnya Harley Quinn aja. Jangan Birds of Prey. Ya mungkin ini kali sih, Birds of Prey itu biar menjual aja. Karena kan jadi kayaknya Birds of Prey itu kan kalau di komik itu ada nih biar menarik membaca komik. Nah, Harley Quinn ini untuk menarik orang-orang yang pecinta film lah mungkin ya, karena Harley Quinn itu emang menjual sih dari Suicide Squad yang walaupun filmnya jelek, tapi karena ada Harley Quinn-nya jadi orang mau nonton gitu. Ya termasuk saya juga sih nonton itu sebenarnya karena pengen lihat Harley Quinn. Tapi kalau dari secara keseluruhan cerita, filmnya kurang lah ya, karena yang menyelamatkan film itu si Margot Robbie lah, karena aktingnya bagus. Cuma sayang ceritanya jelek. Kalau dibandingkan Suicide Squad, kayaknya masih mending inilah dikit. Nggak tahu deh. Soalnya kayaknya hampa sih, nggak ada Batman, Jokernya nggak ada. Kalau di Suicide Squad kita ada kayak apa ya, fan service-nya tuh, ada Batman-nya muncul, ada Jokernya. Kalau ini Batman-nya kagak ada, Jokernya nggak ada. Jokernya cuma ada sekilas, itu pun dari belakang. Gitu doang. Skor aku 7,5. Wow, tinggi ya? Itu tinggi ya? Enggak, kalau bagi saya itu tinggi, karena saya hanya memberi skor 6,5. Soalnya aku suka itu Harley Quinn-nya. Ya, Harley Quinn-nya bagus. Terus warna filmnya tuh bagus, warna-warni.
Terus pengambilan kameranya terutama waktu makanan. Iya sih, Itu bagus. lezat sekali. Tapi ada banyak kejanggalan loh. Apa tuh? Kayak si siapa namanya, Sal Sal. si Sal yang tukang masak tuh. Ah, Dia tiba-tiba, kenapa dia tiba-tiba pindah dari kantinnya, dari usahanya itu tiba-tiba pergi? Siapa yang nyogok dia? bukan Sal, Dok. Dok ya? Dok. Yang di itu kan, yang di bawahnya. Oh, Dok ya? Ya, Oh, Sal itu beda lagi Dok. ya? Hmm. Oh, kenapa ya? Katanya itu urusan bisnis. Apa itu yang ngusir si Jangan Huntress? Huntress yang dia kan miliarder. Huntress. Berarti biang keroknya si Harley Quinn, tapi nggak nyambung kan? Tapi Kenapa tiba-tiba ada polisi itu? iya, terus polisinya bilang. Nah, itu yang Ya jadi kan dia dibom nih kan? Hmm. Terus tiba-tiba kenapa nggak ada polisinya? Polisinya nggak ada sama Nggak sekali. muncul. Cuman suara sirine. Ah. Itu pun kayaknya jauh. Terus dia keluar, kan dia mau kabur, karena digedor-gedor pintunya kan, yang dia sama si Cassandra itu. Ada polisi, kita kabur. Pas mau kabur, dibom. Terus mereka malah turun ke bawah, kirain bakal ketangkap kan, ternyata gak ada siapa-siapa. Terus si Doknya pergi mau pindah usaha gitu. Aneh di situ tuh, serius lah, janggal. Terus yang kejanggalan pertamanya tuh pas film, kalau kamu perhatiin pas dia mobilnya, pas si Harley Quinn mau nabrakin mobilnya ke es chemical. Pertama dia meledaknya, mobilnya belum nabrak udah meledak duluan. Terus masa meledaknya lebay gitu ya, kayak ada kembang api, terlalu dramatis, nggak masuk akal gitu. Kalau mobil nabrak kayaknya meledaknya nggak segede itulah. Terus ada efek-efek kembang api ya, mungkin memang biar dibikin dramatis ya. Cuma yang paling kelihatan itu ya itu mobilnya belum nabrak loh udah meledak duluan. Itu kesalahan teknis kayaknya. Dia detail kecil yang membuat nontonnya agak mengganjal di hati. Ya itu tambah ceritanya kayak gitu lagi. Ya tapi lumayan lah. Lumayan menghibur karena Harley Quinn-nya. Yang lainnya enggak ini. Apalagi si Black Mask tuh kalau di komik semestinya dia tuh enggak kayak gitu loh orangnya. Orangnya serius, bukan drama gitu, bukan narsis, cengeng. Iya, mosok Kayak mau penjahat nangisan. Terus si Victor Zsasz itu dia itu pembunuh berdarah dingin ya, psikopat. Tapi di situ malah ini loh, jadi apa? Penghasut gitu. Jadi penghasut siapa namanya? Si Black Mask. Kayak out of character. Jadi entah filmnya nih mau dibikin komedi kah, serius kah? Gak jelas juga. Komedi nggak lucu-lucu amat, serius juga enggak. Intinya nggak jelas mau dibawa kemana. Intinya dia hanya ingin, mungkin ide awalnya originnya Birds of Prey, tapi karakter-karakter selain Birds of Prey nggak digali secara mendalam, cuma fokus ke Harley Quinn. Intinya di film itu hanya menjual Harley Quinn semata, tanpa memberi ruang karakter-karakter lain untuk berkembang, sehingga akhirnya filmnya menjadi terlalu dipaksakan untuk menjadi sebuah film Birds of Prey. Begitu. Jadi skornya kalau Mas berapa tadi? 6,5. 6,5 ya? 6,5 itu artinya lebih baik nonton bajakan saja. Karena ya nggak terlalu worth it lah. Kecuali Anda suka Harley Quinn, boleh ditonton. Kalau Anda penikmat film, nggak ingin menikmati film yang berkualitas, ya jangan nonton ini lah. Tidak rekomendasi. Nah, itu kan menurut kami ya. Tapi kalau orang lain itu bagus ya silahkan. Ini kan pendapat pribadi, jadi jangan ngegas ya. Santai aja kita. Begitu saja review dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.